Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Perkenalkan, nama saya Bu Novita Karina. Hari ini Bu Novi akan memberikan materi terkait tata tertib dan tata krama siswa SMP Negeri 2 Tuban. Tolong disimak ya anak-anak. Materi yang pertama adalah materi tata tertib siswa SMPN 2 Tuban. Ada beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh siswa SMP 2 Tuban ya. Tolong diperhatikan apa saja yang harus kalian tak laksanakan sebagai siswa SMP Negeri 2 Tuban. Yang pertama, siswa SMP 2 Tuban harus hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, siswa SMP 2 Tuban wajib mengenakan seragam sekolah lengkap dengan atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku di SMP 2 Tuban. Yang ketiga, menyampaikan surat izin dari orang tua atau wali apabila kalian tidak masuk sekolah. Jika kalian sakit lebih dari 3 hari, maka orang tua harus menyertakan surat keterangan dari dokter. Selanjutnya, anak-anak harus menciptakan dan melaksanakan 9K di lingkungan sekolah. Menyediakan perlengkapan pelajaran sendiri sesuai dengan jadwal dan mengikuti pelajaran dengan tekun sampai pelajaran berakhir. Maksudnya bagaimana Bu menyediakan perlengkapan pelajaran sendiri? Maksudnya adalah jika di hari Senin itu kalian pembelajarannya adalah matematika dan bahasa Indonesia, maka jangan lupa buku yang dibawa pun hanya buku matematika dan bahasa Indonesia. Jangan sampai tertukar dengan pelajaran di hari yang lain ya. Jadi dicek dulu jadwal pelajarannya, hari Senin apa, Selasa apa, sehingga saat mempersiapkan kalian tidak salah untuk membawa buku pelajarannya. Selanjutnya adalah berdoa dan dengan hikmat sebelum maupun sesudah pelajaran. Anak-anak wajib mengikuti upacara bendera dengan hikmat, baik sebagai peserta maupun sebagai petugas upacara. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi nanti jika kalian sudah memilih ekstrakurikuler dan dijadwalkan latihannya, maka kalian harus datang, harus melaksanakan dengan tanggung jawab sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Selanjutnya adalah berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan OSIS. Apa Bu contohnya? Biasanya ada jadwal kegiatan bersih lingkungan, ada kegiatan dansos, ada kegiatan kelas meeting, dan kegiatan yang lain-lain ya. Selama kalian menjadi siswa SMP Negeri 2 Tuban, apapun program yang dilaksanakan oleh OSIS, maka kalian wajib untuk mengikuti. Yang ke-10, menjaga dan mengharumkan nama baik pribadi, orang tua atau keluarga, dan juga sekolah dengan cara bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun ya. Kemudian siswa harus meninggalkan ruang kelas maksimal 15 menit sesudah pelajaran selesai. Kecuali jika ada pelajaran tambahan yang terjadwal, maka anak-anak boleh tetap tinggal di sekolah sesuai dengan jadwal atau program tambahan tersebut. Yang terakhir, regu piket atau petugas piket kelas hari berikutnya harus membersihkan kelasnya terlebih dahulu sebelum pulang ya. Contohnya yang piket hari Selasa, maka setelah jam pelajaran selesai di hari Senin, anak-anak harus membersihkan kelas terlebih dahulu ya, sehingga paginya kelas sudah bersih. Kalau yang hari Senin gimana Bu? Kalau yang hari Senin berarti ya hari Sabtu jam terakhir setelah selesai anak-anak membersihkan kelas dulu, sehingga hari Seninnya kelas sudah bersih. Selanjutnya adalah larangan ya. Tadi kewajiban yang kita bahas, setelah ini kita akan membahas tentang larangan. Larangan ada 3 jenis
di SMP 2 Tuban. Larangan ringan, larangan sedang, dan larangan berat. Kita akan bahas satu persatu mulai dari larangan ringan, sedang, dan berat ya. Untuk larangan ringan, memakai jaket di area sekolah. Ya. Memakai jaket di area sekolah itu tidak boleh dilakukan ya. Contohnya seperti ini ya, gambar ini ya. Memakai jaket di area sekolah. Tidak boleh pakai jaket Bu, berarti kalau ke sekolah boleh, tapi saat berada di depan pintu gerbang sekolah, jaket sudah harus dilepas. Jadi anak-anak dalam perjalanan dari rumah ke sekolah memakai jaket monggo diizinkan. Tetapi jika kalian sudah sampai di gerbang sekolah, maka jaket harus dilepas dan anak-anak memasuki area sekolah sudah memakai seragam lengkap. Seperti yang ada di foto kakak kelas kita, Mas Arda ya. Ini kalau di area sekolah untuk anak laki-laki posisinya seperti ini. Anak perempuan nanti pakai kerudung, bagi yang pakai kerudung ya. Itu untuk larangan ringan yang pertama. Larangan ringan yang kedua yaitu anak-anak dilarang berolahraga di luar jam pembelajaran olahraga ya. Dan juga dilarang bermain kartu. Jadi misalkan nih pas pelajaran bahasa Inggris ya, ternyata Bu Novi tidak bisa masuk kelas atau Bu Mami tidak bisa masuk kelas karena ada kepentingan, maka kalian tidak boleh menggunakan waktu kosong itu untuk bermain atau berolahraga di luar kelas maupun di dalam kelas, dan juga tidak boleh bermain kartu. Apa Bu yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan ya kalian bisa mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu guru yang lain misalkan, atau mungkin kalian bisa ke perpustakaan untuk membaca atau belajar di perpustakaan ya. Selanjutnya adalah anak-anak dilarang meninggalkan jam pelajaran tanpa seizin Bapak dan Ibu guru. Tidak boleh meninggalkan buku apapun dan peralatan apapun di sekolah, baik itu di glodok, di meja, atau di mana saja. Makan dan minum di dalam kelas dilarang ya. Ini kalau kita nanti sudah tidak pandemi, sudah masuk sekolah, maka kegiatan makan dan minum di dalam kelas tidak boleh ya. Meninggalkan peralatan makan dan minum kantin sekolah di sembarang tempat juga tidak boleh, termasuk di larangan ringan ya. Jadi kalau sekolahnya masuk, kantinnya akan buka ya, dan kantin kita itu tidak memakai bungkus apapun, makanan semua pakai tempat, minuman juga pakai gelas ya. Jadi setelah membeli makanan di kantin, anak-anak harus mengembalikan alatnya ke kantin kembali, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat ya. Yang terakhir adalah larangan ringan yang terakhir adalah bermain di area parkir sepeda dan memarkir sepeda di luar area tempat parkir sepeda ya. Jadi anak-anak tidak boleh bermain di area parkir sepeda. Begitupun memarkir sepeda juga harus pas di tempat parkir sepeda. Jangan sampai kalian memarkir sepeda tidak pada area parkir sepeda ya. Jika ada pelanggaran pastinya akan ada sanksi. Oke. Selanjutnya adalah larangan yang kedua atau larangan yang sedang. Tadi kan larangan ringan, sekarang adalah larangan sedang. Larangan sedang yang pertama adalah memakai seragam sekolah dengan warna dan model yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalnya bagaimana? Yang di dalam gambar ini adalah model pakaian yang benar ya untuk siswa SMP 2 Tuban. Yang salah yang gimana Bu? Yang salah itu biasanya celananya anak laki-laki nih, utamanya ya, celananya anak laki-laki itu yang bawah dikecilkan sehingga kayak sebutannya itu celana pensil gitu ya, yang bawah kecil tapi yang atas agak besar. Itu tidak boleh ya. Jadi siswa SMP 2 dapat seragam langsung dari sekolah bentuk jadi, tidak boleh dikecilkan bawahnya. Kalau kebesaran perutnya berarti perutnya saja yang dikecilkan sesuai ya, tidak boleh diganti model. Begitupun dengan anak perempuan. Anak perempuan SMP 2, seragam SMP itu ada lipit 2 di roknya ya.
tidak boleh memakai rok yang tidak sesuai dengan model sekolah. Misalkan ada yang lipit-lipit sampai penuh gitu ya, atau yang lipitnya cuma satu di depan, tidak boleh. Itu termasuk kalian melakukan pelanggaran bentuk sedang ya. Yang boleh adalah yang sesuai di gambar ini, yang dipakai oleh Mas Arda dan Mbak Chania ya. Selanjutnya, dilarang mengotori, mencoret-coret tembok, meja, kursi, membawa tip X cair, dan merusak perlengkapan atau fasilitas sekolah. Anak SMP 2 dilarang membawa tip X cair. Yang boleh dibawa adalah tip X kertas. Jika kalian membawa tip X cair, pastinya Bapak dan Ibu guru akan mengambilnya, ya. Selanjutnya adalah untuk siswa perempuan dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, ya. Di sini ada gambar pakai gelang, pakai cincin, pakai henna, kukunya panjang. Ini tidak boleh semua. Ya, anak perempuan jika ingin pakai perhiasan emas, cukup yang sederhana saja. Pakai cincin satu saja, ya. Kemudian tidak usah pakai aksesoris yang non emas juga, nggak usah. Beli pakai gelang-gelang yang kekinian, tidak perlu, karena kalau kalian pakai pasti akan diambil Bapak dan Ibu guru, karena anak-anak dilarang memakai aksesoris dalam bentuk apapun ya. Tidak boleh bermake up. Contohnya tidak boleh pakai lipstik, tidak boleh pakai alis, tidak boleh pakai maskara ya. Yang boleh apa? Anak perempuan cukup pakai bedak saja ke sekolah ya. Bedaknya pun tidak usah bedak yang kayak ibu-ibunya pakai ya. Bedak yang biasa aja untuk sehari-hari ya. Tidak boleh pakai cat kuku. Tidak boleh pakai cat rambut. Bu, saya kan pakai kerudung, kan nggak kelihatan rambut saya. Boleh pakai cat rambut? Tetap tidak boleh. Asli saja rambut orang Indonesia rambutnya hitam, ya, nggak usah diganti coklat, nggak usah diganti pink, merah dan lain sebagainya, ya. Henna tangan juga tidak boleh, ya. Walaupun ada saudaranya yang menikah terus semuanya dihenna, untuk kalian yang jadi siswa SMP 2 tidak boleh pakai henna tangan, ya. Kemudian kuku juga tidak boleh panjang, ya. Kuku harus tumpul, harus bersih, tidak boleh punya kuku panjang. Itu untuk anak perempuan. Yang untuk anak laki-laki, nah ini ada beberapa foto potongan rambut ini. Biasanya anak laki-laki itu yang dipakai model-model adalah model rambutnya, ya. Anak laki-laki dilarang memakai aksesoris, sama, ya. Jangan pakai aksesoris apapun saat ke sekolah. Tidak boleh berkuku panjang. Tidak boleh berambut gondrong ya. Ini contohnya ada artis ini. Ini artis nih yang rambutnya gondrong ini. Kalau model rambutnya seperti ini tidak boleh ya. Model rambut yang tidak wajar seperti yang di bawah itu, tipis di kanan kiri, di belakang tipis tapi depannya jambul panjang dikasih pomade ya. Ini juga nggak boleh. Gundul 1 cm juga nggak boleh, karena ini hanya untuk kakak-kakak yang masuk ke kegiatan akademi kemiliteran ya. Jadi untuk anak SMP 2 kalau gundul banget juga enggak boleh. Kemudian ini Bu rapi Bu, ini rapinya yang samping tipis, kemudian belahannya diluruskan. Kemudian yang sebelah depannya ini masih tebal ya. Ini juga sama, seperti ini juga enggak boleh. Kalau tipis-tipisnya harus rata. Dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi alis, ya. Jadi rambut anak laki-laki harus panjang depannya harus di atas alis, tidak boleh sampai melebihi alis, ya. Yang boleh seperti apa contohnya? Nah, ini contoh rambut yang tipisnya rapi, ya. 2 ini rambutnya contohnya tipisnya rapi, ya. Jadi yang seperti ini yang boleh. Jadi tipis tapi merata tipisnya, ya. Kemudian tadi nggak boleh pakai aksesoris gelang dan lain sebagainya. Yang boleh apa Bu? Masa ke sekolah nggak boleh pakai apa-apa? Boleh. Aksesoris yang boleh dipakai hanya satu, yaitu jam tangan. Kalian boleh pakai jam tangan yang modelnya apapun, tapi khusus yang jam tangan saja ya, yang untuk melihat waktu, bukan jam tangan digital yang nantinya bisa dipakai WA, bisa dipakai SMS, bisa dipakai lain-lain ya. Tidak boleh. Yang boleh hanya jam tangan yang biasa ya. Selanjutnya
Anak-anak dilarang menerima tamu dari luar sekolah tanpa izin dari bapak dan ibu guru atau petugas piket sekolah. Ya. Kemudian dilarang membawa HP atau alat komunikasi yang lain. Ya. Jadi siswa SMP 2 dilarang membawa HP. Kecuali jika ada salah satu mata pelajaran yang mengharuskan kalian membawa HP dengan izin bapak dan ibu guru mapel tersebut, maka kalian boleh bawa HP dengan syarat hanya digunakan saat mapel tersebut. Setelah mapel tersebut selesai atau bapak ibu guru yang meminta anak-anak membawa HP itu pembelajarannya selesai, maka HP harus di-off-kan dan disimpan kembali. Jika ketahuan kalian menggunakan HP, maka HP-nya juga akan diamankan. Ya. Yang terakhir adalah dilarang keluar dan masuk kelas melalui jendela. Ya. Jadi keluar dan masuk kelas itu harus melalui pintu, jangan melalui jendela. Ya, paham ya? Saya rasa anak-anak paham ya, sudah mengerti, hanya tinggal mentaatinya saja ya. Yang ketiga, larangan berat. Nah, ini larangan yang berat ini ya harus betul-betul diperhatikan, ini jangan disepelekan ya. Larangan berat yang pertama adalah membawa sepeda motor ke sekolah ya. Kalian kan masih SMP, masih belum memiliki hak untuk bersepeda motor ke manapun karena kalian belum punya SIM ya. Nah, ke sekolah baik itu di pagi hari maupun kegiatan di sore hari, anak-anak dilarang memakai sepeda motor. Yang boleh adalah sepeda pancal ya. Sepeda motor tidak boleh karena kalau naik sepeda motor itu butuh SIM dan anak SMP masih belum punya SIM. Walaupun misalkan kalian sudah bisa naik motor, tetap ke sekolah tidak boleh menggunakan sepeda motor. Yang kedua, mengkonsumsi atau membawa rokok, minuman keras, obat terlarang, senjata tajam, bacaan terlarang, CD atau DVD yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Keluar dari sekolah dengan cara melompat pagar itu juga termasuk larangan yang berat. Bertato, melakukan tindak asusila, pemerasan, pembulian, perkelahian, mencuri atau tindakan melanggar hukum yang lain juga masuk ke dalam larangan yang berat ya. Jika kalian melanggar mulai dari larangan ringan, sedang dan berat, pastinya ada sanksinya ya. Apa saja sanksinya? Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah teguran lisan ya. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah teguran lisan. Kalian akan ditegur bapak dan ibu guru jika kalian melakukan pelanggaran ringan ya. Jika kalian melakukan pelanggaran sedang, maka sanksinya adalah peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini termasuk ke pemanggilan orang tua ya. Misalkan ada salah satu siswa SMP 2 Tuban melakukan pelanggaran sedang, maka akan ada surat dari sekolah yang dikirimkan ke orang tua yang mengundang orang tuanya datang ke sekolah untuk berkoordinasi tentang sikap dan jenis pelanggaran yang telah kalian lakukan. Yang ketiga, untuk pelanggaran berat maka sanksinya berupa skorsing dan pengembalian kepada orang tua. Maksudnya skorsing itu gimana, Bu? Skorsing itu adalah anak-anak dilarang sekolah atau dilarang masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu. Ya. Atau kalau dikembalikan ke orang tua ya berarti anak-anak ikut orang tuanya lagi, tidak lagi ikut menjadi siswa SMP 2 karena anak yang melakukan pelanggaran berat berarti sudah tidak siap menjadi siswa SMP 2 ya. Itu terkait tata tertib ya, tata tertib yang harus dilaksanakan, yang harus dipatuhi selama kalian menjadi siswa SMP 2. Jadi sekarang kalian tahu apa saja kewajiban yang harus dilakukan, larangan apa saja yang harus dipatuhi. Jadi mohon dipahami selama sekolah di SMP 2, jadilah anak SMP 2 yang baik, yang taat dengan tata tertib yang sudah ada di SMPN 2 Tuban ya.
Selanjutnya materi yang kedua itu yaitu materi tata krama, ya, materi bagaimana bersopan santun di SMP Negeri 2 Tuban. Sebetulnya poinnya ini umum sekali ya anak-anak. Pasti anak-anak juga sudah tahu bagaimana cara bersopan santun yang baik. Bapak ibunya pasti sudah mengajari. Cuman Bu Novi di sini hanya mengingatkan kembali saja bagaimana sih bersikap atau bersopan santun yang benar itu. Yang pertama, jika kalian berada di SMP 2, apabila bertemu dengan Bapak Ibu guru warga sekolah, maksudnya Bapak Ibu warga sekolah, ya, bukan hanya Bapak Ibu guru saja. Di warga sekolah itu ada Bapak Ibu guru, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu karyawan, baik itu TU maupun karyawan sekolah yang lain, ya. Itu anak-anak harus bersopan santun dengan beliau semua, ya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan salam atau senyum, ya. Jadi kalau ketemu dengan Bapak Ibu guru misalkan, berikan salam sapa dan senyum. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, ya. Dan jangan lupa senyumnya, ya. Jangan bilang Assalamualaikum tapi nggak senyum, ya. Nanti malah menakutkan itu anak-anak, ya. Oke. Selain Bapak dan Ibu guru dan warga sekolah, kalian jika ada tamu dari luar sekolah, jangan lupa disapa juga. Disapa, diberikan salam, dan jangan lupa memberikan senyum. Karena saat ini kita pandemi, mungkin cukup kita menyapa dan memberikan senyum. Karena sementara kita tidak boleh berjabat tangan, ya. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik saat berkomunikasi dengan warga sekolah, ya. Jadi biasakan ya anak-anak di sekolah dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat berkomunikasi dengan warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, karyawan yang lain SMP 2 maupun teman-teman. Bu, kalau saya sama teman-teman enaknya pakai bahasa Jawa, Bu. Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh, tapi gunakan bahasa Jawa yang baik. Dilarang menggunakan kata-kata jorok atau tidak sopan kepada seluruh warga sekolah, termasuk saat kalian berkomunikasi dengan sesama teman. Kalian boleh menggunakan bahasa Jawa tapi juga yang sopan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang jorok atau yang tidak sopan, ya. Begitulah beberapa contoh bagaimana anak-anak bersikap bertata krama selama menjadi siswa SMP Negeri 2 Tuban. Dan saat kalian tidak di SMP 2 Tuban pun tetap harus bersikap yang baik, ya, karena sikap sopan dan santun kalian itu mencerminkan pribadi kalian sendiri, kemudian bisa membanggakan sekolah juga, dan yang pasti membanggakan orang tua kalian, ya. Untuk materi Bu Novi hari ini tentang tata krama dan tata tertib, ya, cukup sekian. Nanti kalian ada beberapa soal yang harus dikerjakan, ya, yang terkait materi tentang tata tertib dan tata krama. Selama pandemi ini kalian masih harus sekolah di rumah, ya. Tapi walaupun kalian masih tetap sekolah di rumah, mari tetap menjaga kesehatan, ya. Walaupun sekolah di rumah, kita juga tetap semangat belajar dan semangat untuk berprestasi, ya. Mari anak-anak kita semua bersemangat. Bapak Ibu guru di sekolah juga bersemangat untuk mengajar kalian. Kalian juga harus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, ya. Semoga anak-anak sehat selalu dan bisa berprestasi bersama SMP Negeri 2 Tuban, ya. Sekian anak-anak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.